Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di semester yang kedua. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat belajar dalam kondisi apapun. Sebelum membahas materi, kita evaluasi terlebih dahulu kegiatan pembelajaran online di semester yang pertama. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan di semester ini yaitu berkaitan dengan kedisiplinan, tanggung jawab, keaktifan, dan kejujuran. Hal itu dikarenakan selama semester pertama, saya sering mendapati siswa yang terlambat mengikuti pembelajaran atau terlambat mengisi daftar hadir. Siswa tidak mengikuti pembelajaran online, mengisi daftar hadir tetapi tidak mengikuti rangkaian kegiatan yang lain. Siswa terlambat mengumpulkan tugas, siswa melakukan copy-paste, meniru, atau menjiplak tulisan orang lain. Saya ingatkan sekali lagi bahwa copy-paste, menjiplak tulisan orang lain, meniru tulisan orang lain, kemudian mengakuinya sebagai tulisan sendiri, itu merupakan sebuah kejahatan. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, copy-paste, meniru, menjiplak tulisan orang lain itu tidak boleh dilakukan. Nah, berikutnya, siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, saya ingin semester yang kedua ini semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 materi pokok yang akan kalian pelajari di semester 2. Pertama, karya ilmiah, 2 resensi, 3 drama. Aspek yang dinilai meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Nilai pengetahuan diambil dari tes tertulis, seperti ulangan dan lain-lain. Nilai keterampilan diambil dari praktik dan lain-lain. Nilai sikap diambil oleh guru melalui pengamatan selama kegiatan belajar mengajar. Aspek yang dinilai meliputi tanggung jawab, disiplin, proaktif, jujur, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi karya ilmiah yang pertama. Materi kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis sistematika karya ilmiah. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat menganalisis sistematika karya ilmiah. Minimal setelah belajar materi karya ilmiah, kalian dapat memahami konsep atau hakikat dari karya ilmiah, sehingga paling tidak kalian memiliki bekal ketika masuk di perguruan tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang puisi dan cerita pendek yang merupakan jenis dari karya sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya sastra adalah hasil sastra, baik berupa puisi, prosa, maupun lakon. Karya sastra lazimnya bersifat imajinatif, meskipun tidak menutup kemungkinan mengandung hal-hal yang bersifat faktual. Sedangkan karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. Ilmiah adalah memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, misal sistematis, logis, dan lain-lain. Karya ilmiah dibuat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, eksperimen atau percobaan, dan kajian pustaka atau studi literatur. Jadi, untuk menyusun sebuah karya ilmiah, kita perlu melakukan observasi, eksperimen, atau studi literatur. Tidak cukup hanya membayang-bayangkan saja. Apa yang ditampilkan dalam karya ilmiah sepenuhnya adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyusunan karya ilmiah juga tidak bisa semaunya sendiri, tetapi harus mengikuti aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Aturan-aturan tersebut dapat kita pelajari pada buku pedoman penulisan karya ilmiah. Berikut ini beberapa ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, logis. Ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Sistematis, teratur menurut sistem sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Misalnya, karya ilmiah disusun mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Objektif,
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Etis, sesuai dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Berikutnya jenis-jenis karya ilmiah. Berikut ini saya sajikan beberapa jenis karya ilmiah. Pertama, laporan. Laporan berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, diteliti atau diamati. Kedua, paper atau makalah. Makalah ditulis oleh pelajar atau mahasiswa sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Ketiga, kertas kerja. Kertas kerja bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, kertas kerja ini biasanya dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan. Yang kelima, tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk mendapatkan gelar master atau S2. Tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Yang keenam, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan untuk mendapatkan gelar doktor atau S3. Pembahasan masalah dalam disertasi lebih kompleks dan lebih mendalam daripada tesis. Yang ketujuh, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat berisi pembahasan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian serta kajian lainnya yang disajikan dalam bentuk lebih praktis, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. 8. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Misalnya tidak perlu ditulis bab 1, bab 2, bab 3, dan lain-lain. Artikel ini ditulis bukan untuk keperluan akademik. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. 9. Buku ilmiah. Buku yang berisi kajian ilmiah atau membahas hal-hal yang bersifat faktual. Berikutnya, bentuk penyajian karya ilmiah. Ada 3 bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama bentuk populer, kedua bentuk semi formal, dan ketiga bentuk formal. Kita bahas yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka, artinya tidak terikat ketat dengan aturan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dengan bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan, atau disukai sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal.
Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal adalah sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah kepustakaan atau kerangka teoritis atau landasan teori. Berikutnya bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan hasil penelitian, bab 5 simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Demikian pembahasan materi pertama karya ilmiah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.